Teman-teman sekalian, yakinlah sebagai seorang muslim, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, kayak kita sekarang punya kesehatan, Masya Allah, tadi mungkin teman-teman sempat sarapan pada saat datang misalnya, apa saja oksigen sekarang kita bisa hirup sehingga kita bisa bernafas, cahaya yang ditangkap oleh mata kita ini semua dari terangnya matahari, semua ini kita dan nikmat-nikmat itu semuanya yang ciptakan itu adalah Allah, yang bisa mempertahankan Allah, yang akan menghilangkan Allah. Sebagaimana juga kalau kita sedang ada kesulitan, kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Yang menciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Kenapa Ustaz saya setiap kali sakit kalau ke dokter lama sekali sembuh? Karena antum bergantung pada dokter, bukan bergantung pada Allah. Resepnya sederhana. Kalau antum lagi sakit mau ke dokter, sebelum ke dokter angkat tangan ke langit dulu. Setelah memuji alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, salawat kepada Nabi SAW, baru mengatakan ya syafi, wahai zat yang memberikan kesembuhan, ishfini, sembuhkan aku. Tidak bisa bahasa Arab, ya Allah sembuhkan aku, hanya engkau Tuhanku, jadikanlah dokter ini penyebab aku sembuh. Ke dokter dikasih resep cocok sembuh, bukan dokter yang sembuhin. Makanya resep dokter itu selalu tertulis semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh kan? Dia nggak mungkin jamin pasti sembuh. Dia cuma bisa berusaha. Ada orang jadikan Allah nanti nomor 30. Pertama dokter ini nggak berhasil, pindah dokter itu nggak berhasil, pindah dokter ini, nanti kalau sudah betul-betul dokter angkat tangan, baru sholat tahajud. Hah? Kenapa nggak dari awal tahajud dulu? Berapa banyak orang Allah sembuhkan tanpa dokter? Banyak orang sakit di padang pasir, nggak ada obatnya. Saya tuh hari pernah ke Mesir, kemudian mampir ke salah satu penjual minyak wangi tradisional. Rupanya mereka dari suku Badui asli padang pasir Mesir gitu. Mereka ceritakan, kami tidak punya obat, tidak punya dokter, sakit ya sakit, tapi kami selalu sembuh. Lalu mereka mempromosikan beberapa produk mereka, dari daun-daun bunga, mereka rendam dengan air, mereka taruh di tanah, terus berubah semacam ada minyaknya, lalu dipakailah digosok badan. Saya sempat membeli ini untuk menghilangkan sakit ini, sakit itu, kami sudah coba dan seterusnya. Allah SWT jaga mereka, gitu kan? Jadi teman-teman, kita jangan menjadi orang yang menjadikan Allah nomor kesekian, tidak. Makanya kita sebelum keluar rumah disuruh berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum biologis berdoa, supaya hubungkan semua perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan setelah itu. Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 63-nya, ini sampai ayat 75 ya. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yadi rahmati ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Maksudnya adalah, siapa yang memberikan kalian panduan pada saat gelap gulita di hutan misalnya, kalian masih bisa berjalan, masih ada sedikit yang kalian lihat cahaya. Gak ada, kalau kecuali ada, pasti ada Tuhan di situ, ada campur tangan pencipta yang mengatur itu semua. Dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira? Maksudnya angin sebelum turun hujan. Biasanya sebelum hujan ada angin, dan angin itu rasanya enak sekali, sepoi-sepoi, enak, nyaman, baru turun hujan gitu kan. Atau pada saat setelah turun hujan atau sementara turun hujan, anginnya enak, sejuk. Allah mengatakan itu saja tanda-tanda kebesaran ada di situ. Ya. Ayat 64-nya. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari permulaan, dari sperma sama sel telur, kemudian mengulanginya lagi, nanti dibangkitkan? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang keluarin buah-buahan, turunkan hujan, suburkan tanah? Kadang-kadang Allah datangkan tanda-tanda kebesarannya ya. Banyak petani, pekebun ya, mereka betul-betul menganggap dirinya hebat, sudah tanam sekian banyak. Allah SWT datangkan cobaannya. Dalam satu malam Allah datangkan tikus entah dari mana habis, nggak jadi panen.
Sekali Allah tahan hujan, kemarau, mengeluh semuanya petani, nggak bisa, nggak ada air. Maka Allah mengatakan, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah, tunjukkanlah atau unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya juga ingin menitik beratkan sebuah poin di sini. Coba teman-teman di ruangan ini sekarang, di masjid ini, di ruangan ini kita renungi sama-sama. Coba datangkan Tuhan yang disembah selain Allah yang selama ini kita tahu. Pohon misalnya dianggap keramat, patung misalnya dari batu, matahari, apalah jin-jin, penjaga lembah lah segala macam. Apa andil mereka kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi haus, disehelai rambut kita? Apa andilnya? Allah nanti akan kita temukan beberapa ayat dari depan. Allah mengatakan, kenapa kalian sembah sekutu-sekutuku itu, yang kalian jadikan sekutu partnernya Allah? Apa yang mereka buat buat kalian? Tahu teman-teman kenapa orang Mekah dulu dikatakan zaman jahiliyah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, lalu beliau tersenyum sendiri. Sering terjadi, tapi orang segan mau nanya Umar gitu. Karena Umar punya wibawa luar biasa, nggak sembarang orang nanya. Maka satu waktu ada orang beranikan diri bertanya, wahai Amirul Mukminin, di zaman khilafahnya beliau, kenapa anda kadang-kadang kami lihat senyum sendiri? Apa sebabnya? Supaya orang tidak sangka buruk ini, mau tahu sebabnya apa? Kata Umar, saya kadang-kadang teringat masa jahiliyah dulu di Mekah. Apakah kalian tahu? Dulu kami menyembah berhala, dan kami membuat berhala di Mekah dulu harus dari batu-batu Mekah. Dibuat sendiri. Batu itu uniknya teman-teman, dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk hidungnya, dia yang bentuk mulutnya, kotak, apalah bentuk ini, bentuk hewan segala macam. Dia yang warnain, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah. Kalau rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan, wahai Tuhan, Tuhan dari mana ini? Masa Tuhan dia yang buat? Gitu kan? Umar bilang, saya teringat zaman jahiliyah dulu. Kami harus buat patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dari batu Mekah. Satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, safar. Dan orang Mekah harus sembah, begitu keyakinan mereka zaman itu. Sembah patung tapi harus dari batu Mekah. Saya lupa bawa batu dari Mekah, lupa bawa Tuhan saya. Jadi dia lupa bawa Tuhannya gitu kan. Jalan di tengah jalan, di tengah padang pasir yang sudah jauh. Pada saat saya lagi istirahat sebentar, saya ingin minta keselamatan sama Tuhan saya. Cari, tidak ada Tuhannya, lupa bawa patung dari Mekah. Dia bilang, saya lupa, nggak ada. Saya cari, ada batu banyak di padang pasir, tapi tidak boleh, harus batu Mekah. Saya cari, nggak ada dari Mekah kecuali kurma, makanan saya. Ini dari Mekah, maka saya ambil kurma tersebut, saya bentuk seperti patung. Lalu saya sembah. Ini kata Umar dan saya sembah, gitu kan? Setelah itu saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan. Bagaimana gak dinamakan zaman jahiliyah? Yang uniknya di zaman sekarang dengan teknologi canggih masih ada orang begitu. Di Indonesia ada begitu. Saya pernah lewat di suatu bandara di salah satu kota di Indonesia, tidak usah kita sebutkan, nanti ada yang tersinggung lagi. Gitu. Kadang-kadang sensitif sekali kita, suka tersinggung ini segala macam. Saya pas mau pulang ke Jakarta dari kota itu, di bandara ada satu patung di pintu. Saya nggak tahu itu manusia bukan, hewan bukan, apa ini? Hidungnya panjang, matanya belalak, gitu kan? Warnanya merah. Apa ini? Saya sempat tanya, apa ini? Oh, ini salah satu yang dianggap Tuhan. Tuhan dari mana? Hah? Ada bahkan orang taruh depan rumahnya patung dua, sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan. Tanya kenapa? Bisa tahan pencuri. Siapa yang bilang pencuri bisa kencing itu patung? Hah? Uniknya ada orang Islam ikut-ikutan, taruh patung ada pentungannya. Aneh ini. Makanya Nabi SAW begitu bebasin kota Mekah, yang paling pertama beliau kerjakan, kumpulin orang Quraisy yang selama ini yakin patung-patung 360 sekian patung di dekat Ka'bah itu mereka sembah. Yang paling besar namanya Hubal. Hubal itu kalau mereka lihat ke atas, dalam buku sejarah dikatakan mereka harus melongok ke atas karena besarnya. Dan dirantai, dipasang rantai, takut Tuhan mereka dicuri. Nabi SAW kumpulin Quraisy, lalu beliau suruh mereka menyaksikan itu. Apa yang beliau lakukan?
beliau pegang tongkatnya, semua patung itu dihancurin sama Nabi SAW. Yang selama ini mereka anggap Tuhan. Bahkan mereka takut sekali kualat dengan patung-patung itu. Dihancurin oleh Nabi SAW. Ada yang belum disentuh sama tongkat beliau, sudah Allah hancurkan. Hancur semuanya. Mereka lihat Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah, ternyata salah ini. Sampai tiba di Hubal. Hubal ini mereka yakin paling kuat. Hukumannya berat, apalah segala macam. Melihat ke Hubal bisa kualat. Nabi SAW sentuhkan ya, dari atas unta beliau ke matanya Hubal, dicolok. Sambil kata Nabi SAW membaca ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran datang dan kebatilan akan kalah, dan kebatilan pasti akan hancur gitu. Dicolok sama Nabi SAW, goncang Hubal. Padahal itu batu, mesti puluhan orang yang bisa menggerakkan. Gerak pun susah, beratnya. Batu gunung utuh besar gitu. Nabi SAW colok, goyang. Lalu Nabi SAW baca lagi kedua kali, dicolok mata sebelahnya. Maka Hubal jatuh, pecah semuanya. Semenjak itu, kata para ulama, ahli sejarah mengatakan, orang-orang Quraisy menyadari ternyata yang mereka sembah selama ini adalah kesalahan. Patung. Rusak pun dia yang perbaiki, dianggap Tuhan. Orang-orang di Jepang sekarang banyak meyakini matahari sebagai Tuhan. Mereka mengatakan kaisar mereka adalah anak dewa matahari, berarti anaknya Tuhan. Subhanallah, Allah ceritakan Ibrahim alaihissalam pernah itu bertafakkur, memikirkan. Dia lihat bulan, oh ini Tuhan saya, kata Ibrahim alaihissalam. Ditunggu sampai pagi, hilang bulannya, matahari terbit. Lalu Allah ceritakan, tuh lihat matahari, apa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan? Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar, matahari. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka pada saat ditunggu sampai terbenam matahari, terbenam matahari. Maka Ibrahim AS mengatakan, tidak mungkin Tuhanku terbenam. Maka dia mengatakan, saya mau arahkan wajah saya kepada yang telah menciptakan langit dan bumi ini, bukan cuma matahari dan bulan gitu. Seperti itu ya, fenomenanya. Begitu juga dengan orang yang menyembah syaitan, jin. Iseng ini, datang ke gua, datang ke pinggir laut, wahai penjaga gua, wahai penjaga laut. Mana itu penjaganya? Pernah lihat? Kok aneh benerin? Manggil-manggil. Perhatikan teman-teman dan bisa baca tafsirnya. Tafsir surah Jin, ayat-ayat pertamanya. Allah ceritakan surah nomor 70 dalam Al-Quran. Orang-orang Arab Quraisy dulu zaman jahiliyah, mereka agak aneh ini. Apa anehnya? Mereka kalau jalan safar, perjalanan jauh, kalau nginap di sebuah lembah, turun di sebuah lembah, maka pemimpin kafilah, yang memimpin kafilah itu langsung bilang sama orang-orang yang sedang jalan sama dia, kumpulkan bekal-bekal makan kalian, keluarkan sebagian. Diambillah, kayak sesajen gitu. Dia minta dari orang-orang yang jalan sama dia. Lalu dia datang ke tengah-tengah lembah padang pasir, lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini tradisi jahiliyah dulu. Apa kata Allah? Maka fazaduhum rahaqa. Semua syaitan ada di lembah itu tadinya nggak ganggu mereka, tapi akhirnya mengganggu mereka gara-gara perbuatan itu. Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, gak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusahaan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar, lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli nggak rumahnya? Di sini orang mau beli nggak? Ragu, beli tidak.
Banyak orang bilang, enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah, kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada. Dusta. Muka bumi ini banyak, sudah ada lama, banyak orang mati. Bahkan mungkin bukan mustahil, tanah-tanah kuburan mereka sudah menjadi dinding-dinding rumah kita. Imam Qurtubi menukil kisah itu dalam buku beliau At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, saya menyaksikan sendiri di Spanyol, ada kuburan-kuburan orang-orang non-muslim yang sebelumnya dulu dibongkar oleh sebagian orang, lalu dipikullah tanah-tanah itu untuk dikelola lagi kembali, lalu dijadikan dinding-dinding bangunan. Tidak ada namanya tempat angker, nggak ada dalam Islam itu.